Menurut beberapa catatan, Vlad ini menikmati makan di tengah-tengah para korbannya yang dia bunuh sendiri dan terkadang meminum darah para korbannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Bumi Bercerita. Saya berharap para teman kali ini teman-teman dalam keadaan sehat untuk menyimak video ini, dan saya berharap juga agar video ini ditonton sampai habis. Apabila ada kritik dan saran, silahkan komentar di bawah yang membangun agar saya terus dapat berkembang. Tanpa dukungan kalian saya tidak bisa apa-apa. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan bercerita mengenai tokoh pada zaman dulu di abad ke-15 yang pernah tercatat kisahkan tokoh ini melakukan pembunuhan secara tragis terhadap musuh-musuhnya. Siapa dia? Saksikan terus di Bumi Bercerita. Sebelum saya bercerita dalam video ini, saya mau disclaimer dulu bahwa cerita di dalam video ini saya memperolehnya dari beberapa sumber yang saya jadiin satu. Saya tidak mengurangi ataupun melebihkan dari sumber-sumber tersebut. Oke, langsung kita mulai. Namanya Vlad III atau dikenal dengan Vlad Dracul. Vlad III ini lahir pada tahun 1428 hingga 1431. Tepatnya dari sumber tersebut tidak dijelaskan kapan tahunnya, lahirnya tahun berapa. Lahir di sebuah kota bernama Singhiswara sebagai putra dari Vlad Dracul yang berkuasa pada tahun 1436, yaitu ayahnya sendiri. Dalam bahasa Romania yang bendera negaranya seperti ini, kata Dracul berarti dragon atau naga. Nama Dracul ini diperoleh setelah Vlad Dracul menjadi anggota dari Order of the Dragon. Semua bermula pada tahun 1431. Raja Sigmund II dari Luxembourg menunjuk Vlad II masuk ke dalam kelompok ksatria Ordo Naga atau The Order of the Dragon. Ini adalah sebuah organisasi. Diketahui Vlad II atau ayahnya Vlad III ini menghabiskan waktunya sebagian besar pada masa mudanya di istana milik Sigismund. Tunjukan tersebut membuat Vlad II ini mendapatkan titel baru, yaitu Dracul, yang membuat dirinya dikenal sebagai nama Vlad Dracul. Jadi awal mulanya itu pada tahun 1431, Raja Sigismund dari Luxembourg itu menunjuk Vlad II untuk menjadi anggota kelompok ksatria tersebut. Maka dijulukan dengan nama Vlad Dracul II atau ayahnya Vlad Dracul III. Jadi Vlad Dracul II ini memiliki dua orang anak. Yang pertama itu Vlad Dracul III dan Radu. Saat Ordo Naga berkuasa ini, mereka mempunyai satu tujuan, yaitu menghancurkan Ottoman Turki. Hal itu menyebabkan kawasan kerajaan Vlad Dracul sering menjadi tempat pertempuran berdarah. Hingga pada tahun 1442, Vlad Dracul dijebak oleh Sultan Ottoman yaitu Murad II. Nah, Vlad II ini kemudian memberikan kedua anaknya yaitu Vlad III dan Radu sebagai sandera. Dan dikabarkan ini anak kedua dari Vlad II ini dikabarkan beliau masuk Islam. Dikabarkan juga ketika penyanderaan itu mereka diperlakukan dengan baik, namun tetap saja penahanan itu membuat Vlad kesal. Dan saya rasa ini menjadi salah satu faktor yang membuat Vlad ini ingin menghancurkan balas dendam kepada mereka telah menahannya. Nah, di sisi lain juga Vlad II ini ayahnya Vlad III susah payah mempertahankan posisinya sebagai penguasa di wilayah Wallachia. Hingga pada tahun 1447 ia dikudeta sendiri oleh para bangsawan yang didukung pejabat dari kerajaan Hungaria. Vlad II diketahui dibunuh di sebuah rawa-rawa wilayahnya sendiri. Nah, di sini kenapa putra dari Vlad II ini dikatakan kejam? Nah, di sini ceritanya itu mendapatkan julukan Vlad the Impaler. Impaler itu adalah salah satu cara pembunuhan yang tragis yang digunakan ketika itu pada zaman kuno, yaitu penyulaan dalam bahasa Indonesia. Mungkin kalian bisa mencari di Google sendiri karena saya nggak bisa nampilin di sini karena fotonya itu sangat-sangat tragis. Kenapa Vlad III ini membunuh 40.000 orang dan tercatat sebagai penguasa yang pernah membunuh secara tragis terhadap lawan-lawannya? Awal ini Vlad dipuji sebagai pahlawan karena telah membangun kekuatan militer yang tangguh. Kemudian reputasinya jatuh karena kegemarannya mengeksekusi secara biadab orang-orang yang seringkali adalah rakyatnya sendiri ataupun musuhnya. Vlad III ini sering melakukan penyiksaan seperti mutilasi dan pembunuhan massal. Cara-cara sadis yang sering ia gunakan untuk membunuh para korbannya ini seperti memenggal kepala, menguliti, merebus hidup-hidup. Nah, hingga di zaman kuno ini yang paling kejam yaitu penyulaan. Makanya diberi kejulukan Vlad the Impaler. Setelah suatu kemenangan yang terkenal melawan pasukan Ottoman Turki ini, Vlad diduga melakukan penyulaan terhadap sekitar 20.000 orang di tepi sungai Donau. Ya, ketika gelombang kedua penyerangan tiba, para pasukan Ottoman diceritakan segera mundur karena setelah melihat hutan yang dipenuhi dengan mayat.
yang aneh. Menurut beberapa catatan, Vlad ini menikmati makan di tengah-tengah para korbannya yang dia bunuh sendiri dan terkadang meminum darah para korbannya. Vlad Dracul ini diduga menghukum orang-orang yang dianggap mengkhianatinya dengan cara ini, yaitu kisah-kisahnya tentang kebengisannya sudah terdengar sejak ia menjadi penguasa Wallachia. Diduga telah membunuh lebih dari 40.000 orang selama masa kekuasaannya. Jadi selama masa kekuasaannya beliau telah membunuh kurang lebih 40.000 orang. Sungguh tragis, dan cara dibunuhnya pun sangat-sangat bengis istilahnya. Fakta yang menarik bahwa banyak pihak menganggap beliau adalah sebagai pembunuh berantai, tapi menurut para ahli sejarah Romania, ia adalah salah satu penguasa terhebat di Romania. Itulah kisah dari Vlad Dracul ini. Itulah cerita yang bisa saya sampaikan di kesempatan di video kali ini. Jadi kesimpulannya adalah kenapa Vlad III ini dinobatkan sebagai tokoh yang paling paling kejam semasa abad 15. Jadi beliau ini berkuasa pada sekitar abad 15 karena beliau itu cara membunuhnya memang benar-benar tragis, seperti tidak manusiawi banget dalam membunuh ini dan membunuh para rakyatnya sendiri ataupun orang-orang yang mengkhianati dirinya ataupun musuh-musuhnya ini, itu dengan cara tadi penyulaan. Nah, penyulaan inilah beliau mendapatkan julukan Vlad the Impaler, yaitu impalement, yaitu cara membunuhannya dengan cara penyulaan seperti itu. Mungkin ini kisahnya yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila memang ada kritik dan saran, silakan komentar di bawah. Mohon maaf kalau videonya ini masih jelek dan saya memang baru pertama kali buat video ini. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.